warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmala, NIM 8622410033, kelas RA2 semester 3. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mata pelajaran IPAS atau IPS dengan tema perkembangan teknologi dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah literasi digital. Materi ini penting untuk kita pelajari karena teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, baik dalam pendidikan, yang pertama itu maupun kehidupan sosial masyarakat. Teknologi. Teknologi adalah alat atau cara yang digunakan manusia untuk mempermudah pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidup. Dengan adanya teknologi, manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dengan lebih cepat, praktis, dan efisien. Contohnya itu, dahulu orang mencuci pakaian dengan tangan, namun sekarang sudah menggunakan mesin cuci. Begitu juga dengan memasak. Yang awalnya menggunakan kayu bakar, kini beralih ke kompor gas atau listrik. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi sangat membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Slide yang kedua itu, perkembangan teknologi dari masa ke masa. Jadi, perkembangan teknologi tidak terjadi secara instan, melainkan melalui beberapa tahapan. Misalnya pertama, zaman tradisional, di mana manusia masih menggunakan alat-alat sederhana. Contohnya itu, seperti cangkul untuk bertani, alat tenun manual, dan lampu minyak untuk penerangan. Kedua itu, zaman industri, yang ditandai dengan penggunaan mesin dalam proses produksi. Mesin-mesin ini membantu manusia menghasilkan barang dalam jumlah besar dan waktu yang lebih singkat. Yang ketiga itu, zaman digital, yaitu zaman yang kita rasakan saat ini. Teknologi berkembang sangat pesat dengan hadirnya komputer, internet yang memudahkan hampir seluruh aktivitas manusia. Slide yang keempat itu, contoh teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teknologi yang sering kita gunakan antara lain handphone untuk berkomunikasi dan belajar, internet untuk mencari informasi, mesin produksi di pabrik, serta transportasi modern seperti mobil, motor, dan kereta. Tanpa kita sadari, hampir setiap aktivitas kita sehari-hari selalu berkaitan dengan teknologi, mulai dari bangun tidur, hingga kembali beristirahat. Terus itu dampak positif teknologi. Jadi, teknologi memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Pertama itu, mempermudah komunikasi seperti menghubungi keluarga atau teman yang berada jauh melalui telepon atau video callan. Kedua itu, akses informasi menjadi lebih cepat, misalnya mencari materi pelajaran melalui internet. Terus yang ketiga, meningkatkan efisien kerja karena pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dengan bantuan teknologi. Yang keempat itu, mendukung pendidikan, jadi melalui pembelajaran daring dan media pembelajaran digital. Terus itu, dampak negatif teknologi. Selain dampak positif, teknologi juga memiliki dampak negatif jika digunakan secara berlebihan. Contohnya itu kayak misalkan kecanduan gadget yang membuat seseorang lupa waktu dan mengabaikan kewajibannya. Selain itu, berkurangnya interaksi sosial secara langsung karena lebih fokus pada layar handphone. Teknologi juga mempermudah penyebaran hoaks atau berita palsu di bidang industri. Penggunaan mesin juga dapat menyebabkan
menyebabkan pengangguran karena tenaga manusia digantikan oleh mesin. Terus dampak teknologi di bidang pendidikan. Jadi, di bidang pendidikan, teknologi sangat membantu proses pembelajaran. Pembelajaran daring memungkinkan siswa dan mahasiswa tetap belajar meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Contohnya itu kayak misalkan penggunaan aplikasi Zoom, Google Meet, video pembelajaran di YouTube, serta buku digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Terus, dampak teknologi di bidang sosial dan ekonomi. Jadi, dalam bidang sosial dan ekonomi ini, teknologi menyebabkan perubahan besar. Pola kerja menjadi lebih fleksibel seperti bekerja dari rumah atau work from home. Muncul juga jenis pekerjaan baru seperti content creator, admin online, shop, dan deliver online. Selain itu, gaya hidup masyarakat berubah menjadi lebih praktis, seperti belanja online dan pembayaran digital. Terus, sikap bijak menggunakan teknologi. Jadi, oleh karena itu, kita harus memiliki sikap bijak dalam menggunakan teknologi. Kita harus menggunakan teknologi sesuai kebutuhan, menyaring informasi sebelum membagikannya, tidak menggunakan gadget secara berlebihan, serta tetap menjaga etika dan sopan santun di media sosial. Dengan sikap yang bijak, teknologi dapat memberikan manfaat yang maksimal tanpa menimbulkan dampak negatif. Yang terakhir itu kesimpulan. Jadi, sebagai kesimpulan, teknologi membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia, mulai dari mempermudah pekerjaan hingga mendukung pendidikan dan ekonomi. Namun, teknologi juga dapat menimbulkan dampak negatif jika tidak digunakan dengan bijak. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna teknologi harus mampu menggunakan teknologi secara cerdas, bijak, dan bertanggung jawab agar memberikan dampak positif bagi diri sendiri maupun masyarakat. Baik, terima kasih atas perhatian dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.